Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru update seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ada info yang menarik yang harus Kak Furkan bahas ya di sini dari jbnn.com. Tentunya ada pengumuman seleksi administrasi P3K 2024 tahap 2 muncul jabatan tampungan. BKN angkat suara. Oh, ini apa ini? Jabatan tampungan mungkin? Ya, ini ada istilah baru ya Bapak Ibu ya, jabatan tampungan. Coba kita sepil beritanya resmi dari JPNN Bapak Ibu ya. Pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer. Pasalnya, banyak honorer yang dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut tetapi dimasukkan ke jabatan tampungan. Apa itu jabatan tampungan? Oke, alhamdulillah seluruh honorer K2 di Kabupaten Muna lulus seleksi administrasi P3K tahap 2. Namun kami bingung nih, ada tulisannya dimasukkan ke jabatan tampungan. Kata Ketua Forum Guru Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Muna Ali Sabara kepada JPNN minggu kemarin. Nah, dia juga mengungkapkan nih semua honorer K2 dan sebagian non database BKN masuk dalam jabatan tampungan. Ini menjadi tanda tanya yang sangat besar ya. Jabatan tampungan itu apa? Mengingat di P3K tahap 1 tidak ada. Oke. Nah, di sini untuk menjawab itu, JPNN mengkonfirmasi kepada Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Suharmen. Deputi Suharmen mengungkapkan jabatan tampungan adalah jabatan operasional yang dapat menampung peserta honorer seleksi karena jabatan politis jabatannya itu tidak diusulkan instansi. Jadi formasinya itu tidak ada, tapi tetap diberikan katakanlah wadah lah seperti itu Bapak Ibu ya, jabatan tampungan. Nah, jabatan tampungan ini juga hanya muncul di seleksi P3K tahap 2 karena tujuannya menampung honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi tahap 1. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan honorer database BKN yang belum mendaftar P3K tahap 1 akan dimasukkan ke jabatan tampungan ketika dia mendaftar di tahap 2. Jadi, jabatan tampungan itu hanya ada di tahap 2 teman-teman ya. Nah, terutama untuk menampung mereka yang terdaftar dalam database BKN dan TMS saat seleksi administrasi tahap 1. Ini ucap Deputi Suharmen. Nah, seperti itu. Jadi ini ada solusi yang menarik ya dari pemerintah, yaitu ada jabatan tampungan. Seperti itu. Nah, tentunya ditanya apakah honorer yang dimasukkan ke dalam jabatan tampungan itu otomatis lulus P3K tahap 2? Jabatan Deputi Suharmen mengejar. Menurut dia, masalah diangkat P3K atau tidak tergantung lulus atau tidak lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau dia lulus seleksi kompetensi ya pasti diangkat. Wih, mantap. Oke. Untuk P3K tahap 1, honorer database BKN berkode R2 R3 tidak lulus formasi. Sesuai dengan pengumuman Pak RB nomor 16 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan syarat Pemda mengajukan usulannya kepada Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Bahkan Kemenpan RB 16 2025 ini juga menegaskan pengangkatan paruh waktu setelah tahap 2 selesai. Sebab bisa saja ketika masih ada formasi tahap 2, R2 R3 ini bisa mengisi ya kan. Jadi bisa full time ya Bapak Ibu kalau ada sisa formasi yang cocok. Bahkan Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abah Subjagja juga menghimbau nih untuk honorer tidak menolak P3K paruh waktu karena sifatnya itu hanya sementara. Karena Pemda sudah memiliki kekuatan anggaran, maka otomatis diangkat menjadi P3K. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ini ada inovasi yang menarik ya dari pemerintah untuk gimana caranya teman-teman itu semuanya tuntas. Nah, seperti itu. Jadi paruh waktu itu hanya sementara Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kapolkom, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.